Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini masih melanjutkan, bukan cerita bersambung ya, tapi cerita masih dari Mas Jumadi di Boyolali. Cerita sebelumnya tentang bapaknya yang bapak dengan kandang kerbau gitu ya. Nah, kali ini tuh masih dari Mas Jumadi tentang cerita bapaknya juga, Pak Wage. Dan kejadiannya itu masih sama di awal tahun 80-an. Cuman pada saat itu katanya Mas Jumadi itu usianya udah sekitar 4 tahun. Dan Mas Jumadi sedikit banyak mengingat kejadian ini. Cuman ya karena masih kecil jadi nggak terlibat begitu banyak gitu ya. Setelah cerita-cerita mengenai kandang kerbau tadi, si Mas Jumadi pun nanya-nanya sama bapaknya, "Pak, waktu itu dulu yang cerita tentang Halim gimana Pak?" Nah, Halim itu masih anak kampung tersebut, sekampung sama Mas Jumadi. Dan mereka itu seumuran, seusia, cuman Mas Halim itu agak sedikit besar, beda sekitar setahun lah. Mungkin pada saat itu Mas Halim usianya sekitar 5 dan Mas Jumadi itu 4 tahun tadi. Bapaknya pun kembali berpikir gitu, "Oh iya ya, dulu Halim, emang kamu tahu cerita itu?" kata si bapak nanya. "Tahu Pak, ya denger-denger sih, dan aku waktu itu inget Pak, rame-rame suatu malam gitu kan." Nah, akhirnya Pak Wage pun bercerita mengenai kejadian di tahun 85-an mungkin ya, atau 84, 85, wis pokoknya di tahun-tahun segitu. Nah, waktu itu jadi bapak juga nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba suatu malam ini udah malam banget ya, nggak tahu lah jam berapa waktu itu, kata Pak Wage. Tiba-tiba kentongan itu bunyi. Aduh, pokoknya salah satu di rumahnya si ini gitu ya. Itu kentongan bunyi tak 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 tak. Yang lain pun jadi ikut-ikutan bunyiin kentongan juga. Tak tak tak, rame kan. Bapak pun akhirnya bangun. Pas bangun, kamunya ikut bangun waktu itu, dan ya untung ada ibu kamu kan. Kamu itu sempat nanya kalau ndak salah, "Bapak mau kemana?" gitu kan. Bapak pun langsung, "Bu, sebentar ya Bu, ya itu ada apa ya Bu ya?" Iya, Pak Wage pun akhirnya keluar dari rumah ngecek ini tuh ada apa. Di luar rumah itu ya masih gelap. Listrik waktu itu belum masuk juga ke kampungnya Mas Jumadi. Yang ada itu obor-obor di depan-depan rumah warga. Salah satunya itu ya di depan rumahnya Mas Jumadi, sana di dekat jalan. Itu ada obor 1 gitu ya. Yang lain itu ada yang naruh 2, ada yang mungkin lebih gitu. Gelap-gelapan, Pak Wage keluar ke sana, mantau ini ada apa. Tetangga depan, Pak Wakri yang dicerita sebelumnya itu juga keluar. "Ge, kenapa ya Ge? Ada apa ya Ge?" "Nggak tahu Kri," kata si Pak Wage-nya. "Nggak tahu ada apa." "Ya udah kesana yuk, kesana yuk." "Ya sebentar, aku tak poyan gitu, tak pamit sama istriku dulu." Pak Wage pun pamit. "Bu, tak tinggal ke situ nengok ya, ada apa ya?" "Iya Pak, hati-hati Pak." Pak Wage pun akhirnya keluar sama Pak Wakri, jalan ke sana ke beberapa rumah di mana sumber kentongan itu tuh bunyi, yaitu dari rumahnya si Mas Halim di sana. Mas Halim yang seumuran sama Mas Wage, waktu itu masih kecil, sekitar 5 tahun. Di situ udah kumpul beberapa warga, dan akhirnya orang tua atau dari pihak keluarganya Mas Halim itu cerita, Halim hilang katanya. "Hah, Halim hilang? Hilang kemana?" gitu kan. "Nggak tahu, dia itu lagi tidur, tiba-tiba ada yang narik-narik," kata ibunya itu begitu. Ibunya lagi tidur, terus tiba-tiba ini selimut ibunya itu ditarik sama si Mas Halim. Srek, ibunya kan bangun. Loh, ternyata apa? Halim itu udah berada di pintu, ya ini megangin selimut ibunya sampai akhirnya selimutnya itu lepas. Si Halimnya tuh ke sana. Nah, di situ ibunya melihat ada satu sosok hitam itu yang narik-narik si Halim, tapi karena ya rumah dulu ya nggak pakai penerangan listrik yang lumayan cukup terang, cuman pakai lampu-lampu minyak yang kecil-kecil itu loh, yang ada corongnya, yang ada kacanya kan, jadi nggak terlalu terang, samar-samar lah ibunya ngeliat itu. Yang dilihat itu cuman makhluk hitam keluar ke sana ke arah belakang rumah.
Halim itu dibawa intinya. Terus ya langsung si ibunya itu teriak-teriak minta tolong. Bapaknya langsung bunyiin kentongan. Dikejar ke belakang sana, itu udah nggak kelihatan apapun, udah gelap banget. Yo wis gitu kan. Setelah itu yuk kita muter, kita keliling, kita cari. Warga kumpulin lagi, kentongannya bunyiin lagi, ada kentongannya dibunyiin, tambah banyak warga waktu itu, jumlahnya itu ada berapa puluh gitu ya. Ini campur, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibunya juga ikutan di situ. Dan akhirnya malam itu pun kami keliling kampung. Pak Wage, Pak Wakri, sama beberapa warga yang lain sekitar 6 orang menuju ke arah timur sana, ke arah rumahnya si Mas Wage di situ, area situlah gitu ya. Ini akhirnya apa? Dicariin ke kebun-kebun sana. Rame yang jelas waktu itu. Orang semua itu pada bawa obor. Dicariin, si Pak Wage pun lewatin kandang kerbau yang sebelumnya diceritakan itu ya. Kesana ke area belakang dipanggil-panggil. Lim gitu, dipanggil-panggil. Halim. Ya, nggak ada sautan sama sekali. Malam makin dingin. Terdengar dari kejauhan itu juga ada orang teriak-teriak manggilin Mas Halim. Ini Pak Wage sama Pak Wakri. Kri, nggak ada di sini kayaknya ya Kri ya. Iya ya nggak ada ya Ge. Coba Ge lihat di atas, katanya begitu kan, kata si Pak Wakri. Emang kenapa Kri? Barangkali dibawa, barangkali dilarak ke atas sana, kata situ ya. Si Pak Wakri itu nggak tahu, pokoknya kalau ngomong kadang suka ada benernya. Di cerita sebelumnya itu juga begitu gitu ya. Itu kadang suka ada benernya. Ge, kamu kan pernah jadi orang pinter, Ge, pernah jadi dukun gitu ya. Kri, jangan bawa-bawa yang masa lalu dong. Ini di cerita sebelumnya ya. Jangan bawa-bawa yang masa lalu dong. Enggak, barangkali kamu masih bisa nerawang gitu ya. Kerisnya udah nggak ada, kata si itu ya, kata si Pak Wage. Akhirnya apa? Mereka pun fokus ngelihat ke atas begini. Senter itu udah dikeluarkan, nggak dinyalain. Sayang baterai, soalnya nyari baterai waktu itu kan mahal dan nyarinya itu harus ke sana, harus ke pasar dulu, lumayan cukup jauh. Akhirnya kayak gitu, cuman bermodal obor 6 orang itu nyariin, ada di pohon kelapa, ada di pohon nangka dan sebagainya. Ya, enggak menemukan apapun sampai kurang lebih sekitar 2 jam lah. Mereka itu sibuk muter-muter kampung, muter-muter kebun-kebunannya kayak itu. Hasilnya itu nihil dan akhirnya mereka pun balik lagi. Nah, sebelum balik kan lewatnya samping rumahnya Pak Wage. Ibunya Mas Jumadi itu sempat nanya, "Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak?" Si Halim hilang, kata si Pak Wage. Hilang Pak, hilang diambil siapa? Yo ndak tahu, katanya begitu kan. Ya udah Pak, jangan lama-lama Pak, kata si istrinya. Mungkin takut juga di rumah. Akhirnya Pak Wage pun ke sana setor informasi gitu ya. Kalau kami sudah mencari di daerah ini, di sini, tapi hasilnya itu nihil. Dan waktu itu kurang lebih mungkin perkiraannya itu udah sekitar jam 2 pagi lah. Mereka itu keliling kurang lebih sekitar 2 jam ya. Nah, di situ setelah laporan ke keluarga, ya tentu saja keluarga sedih dan akhirnya gimana ya gitu ya, warga yang mau lanjut mencari silakan mencari, tapi bagi yang mau istirahat atau apa silakan pulang, tidak apa-apa. Ya Pak Wage akhirnya memilih itu tadi karena istrinya ketakutan. Pak Wage pun memilih untuk pulang. Sementara Pak Wakri itu nggak ada hambatan apapun. Akhirnya dilanjutkan. Ya udah Ge, kamu pulang. Aku tak lanjut ke sini. Nah, Pak Wage itu kan pulang sendirian. Pak Wakri itu masih ngumpul sama warga yang lain. Pulang sendirian, jalan bawa obor. Agak-agak takut waktu itu. Kebayang, ya sudah tahulah gitu. Takutnya begini, khawatir Halim itu kenapa. Kasihan soalnya masih anak kecil seperti itu kan. Jalan ke sana sendirian, tiba-tiba si Pak Wage itu melihat di tengah jalan orang nyebrang. Cuman ukurannya tuh gede, tinggi, besar. Nggak tahulah bentuknya tuh kayak apa. Cuman kayak hitam begitu doang. Seret, nyebrang jalan ke sana kayak orang biasa lari. Tek gitu kan. Si Pak Wage, "Woi, siapa itu?" gitu kan, ditanya. "Ibu, siapa kuwi?" gitu. "Siapa itu?" Nggak dijawab apapun. Ke sana masuk ke arah kebun. Itu siapa ya? Apa jangan-jangan itu yang ngambil Halim atau siapa? Pak Wage pun
ada keinginan untuk lapor ke warga, tapi ini lari, rumahku di sana. Oh, jangan-jangan kenapa nih, takutnya begitu. Akhirnya Pak Wage pun lebih memilih pulang ke rumah ke sana. Pulanglah Pak Wage ke rumah dan bener aja istrinya itu udah ketakutan. Pak, gimana? Pak, aku takut di sini sendiri. Iya ya, makanya ini kan udah pulang. Pak, gimana? Halim gimana? Halim gak ketemu, Bu. Cuman tadi Bapak itu ngelihat ada orang nyebrang, Bu. Orangnya itu gede, tinggi, besar, nyebrang jalan. Dan kata ibunya Halim itu ditarik sama sosok yang kayak gitu, yang warnanya hitam dan besar, katanya begitu kan. Kata si Pak Wage, jangan-jangan itu yang narik, Pak, gitu kan. Iya, itu Bapak juga sempat kepikiran masalah itu. Mas Jumadinya itu masih tidur waktu itu ya. Itu kayak gitu. Nah, akhirnya Pak, istrinya, ibunya Mas Jumadi itu ngomong, Pak, kasihan Halim, Pak. Terus gimana gitu kan? Kamu kan ketakutan di sini. Ya udah, Pak, kita ke sana aja, Pak. Aku ikut, katanya begitu. Kamu ikut? Iya, Pak, aku ikut. Ngomong ke warga kalau Bapak itu ngelihat begini-begini, siapa tahu itu jadi petunjuk, Pak, kata si ibunya Mas Wage. Ibunya Mas Jumadi gitu. Akhirnya apa? Bapaknya pun setuju. Lah, ini Jumadinya gimana? Ya udah, Pak, tak emban, tak gendong, atau ya udah sini tak gendong aja. Digendong sama si Pak Wage. Akhirnya diambil begini, bangunlah si Mas Jumadi. Pak, mau kemana gitu kan, ditanya. Kita mau jalan-jalan ke Amerika, kata si Pak Wage. Si Mas Jumadinya nggak tahu gitu ya, Amerika itu apaan. Dia plek miring di samping kepalanya Pak Wage gitu, sambil matanya tuh melek begitu. Pak, kita mau kemana, Pak, gitu kan. Nanya lagi seperti itu. Itu mau ke sana, mau ke rumahnya Halim sebentar. Halim, oh ya udah, tetap diem karena masih ngantuk. Cuman mata itu meremelek. Ini seingatnya Mas Jumadi waktu itu ingatnya di bagian situnya. Bapak pun ambil obor, ibunya pun ambil obor, ibunya pun pegangan terus sama bapaknya. Bapaknya menggendong si Mas Jumadi tadi menuju ke sana, ke keramaian di rumahnya Mas Halim. Masih ramai. Begitu udah deket, Mas Jumadi bangun. Pak, ini mau pada ke Amerika semua, Pak? Ya enggak, maksudnya enggak begitu ya. Pak, rame, Pak. Iya, Halim hilang, katanya begitu. Halim hilang, Pak. Tapi plek begini lagi karena saking ngantuknya. Udah, akhirnya dari situ Mas Jumadi itu udah nggak inget apa-apa lagi. Mungkin tertidur kali ya waktu itu. Nah, si bapaknya si Pak Wage tadi laporan sama warga, Pak, tadi saya waktu mau pulang itu ketemu atau melihat seseorang yang aneh, Pak. Warnanya hitam semuanya, tak sapa, itu siapa? Nggak jawab dan ukurannya tuh tinggi, besar, kata situ. Kamu ngeliat di mana, Ge? Itu di dekat rumahku di sana. Larinya kemana, Ge? Larinya ke arah situ gitu. Ya udah, yuk kita ke sana yuk, cari. Akhirnya warga pun jadi nyebar ke situ. Pak Wage merasa tugasnya udah selesai. Akhirnya, Ge, kamu udah ikut? Lah, ini aku bawa dua begini, gimana ininya? Oh ya wis, nggak apa-apa, Ge. Makasih informasinya. Pak Wage pun akhirnya pulang kan ke rumah ke sana. Mas Jumadi itu sempat bangun di jalanan saat menuju pulang ke rumah itu sempat bangun begini, terus tidur lagi. Udah habis itu nggak ingat apa-apa, tidur sampai pagi. Bapak sama ibunya Pak Wage pun tidur waktu itu karena udah capek gitu ya. Tidur tapi ya tidurnya tuh merasa gimana gitu ya, merasa bersalah juga. Iya, aku kok nggak ikut nyariin Halim meskipun tadi sebenarnya udah terlibat. Warga yang lain itu masih muter-muter ke sana. Sebenarnya Pak Wage itu ada kesenangan juga karena ya kayak gitu berpetualang sama bapak-bapak ya. Agak kesel juga tuh sama ibumu, katanya begitu kan. Ibumu itu penakut di rumah. Ya Mas Jumadinya, ya Pak, habis gimana lagi, Pak? Misalkan Bapak waktu itu maksain jalan-jalan nyariin Halim, ternyata orang yang hitam itu datang ke rumah ke sini, terus aku yang dibawa gimana, Pak? Iya juga ya, katanya. Nah, dari situ keselnya bapaknya Pak Wage dari Mas Halim kecil gitu ya. Asem, dulu aku mau ikut muter-muter ke sana, ndak boleh sama istri gara-gara istri ketakutan. Kali ini jawabannya itu ketemu setelah Mas Jumadinya itu gede. Iya juga, bener juga kamu, Di. Bapak bertahun-tahun nggak berpikir ke arah sana ya.
Ya iya Pak, kalau emang kayak gitu. Terus gimana Pak? Akhirnya Pak Wage pun melanjutkan ceritanya. Si ini kan tidur sampai pagi, dan pagi-pagi langsung cari informasi. Warga itu ternyata belum pada tidur. Matiin obor yang di depan, Pak Wage pun ke sana bergabung sama warga, nanya-nanya, gimana Pak, gimana? Belum ketemu si Halimnya belum ketemu. Wah, belum ketemu ya. Terus gimana? Nggak tahu ini habis pagi ini terus gimana? Mau nyari gimana? Nggak tahulah, kita nanti nggak tahu, nanti tergantung keluarganya. Itu keluarganya Halim nanti gimana. Akhirnya sudah kan, warga pun perlahan itu pada pulang satu persatu. Pak Wage yang udah tidur meskipun kurang tidur, tapi udah lumayan cukup lah waktu itu ya. Ini masih tetap berdiam di sana kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit. Lumayan cukup lama. Tiba-tiba ada suara nangis. Anak kecil nangis, itu ya pertama pada nengok, loh, itu siapa yang nangis? Halim itu suaranya Halim, kata keluarganya begitu. Itu suaranya, hah? Suara Halim? Di mana suara? Cariin gitu. Ini warga yang mau balik, akhirnya pada balik lagi ke situ. Nyariin Halim ke sana kemari, nggak ketemu. Kedengar. Ketemunya justru apa? Ini kan keluarganya pada keluar rumah semua. Justru suara itu tuh datang dari dalam rumah. Di atas, bukan di atas genteng, tapi di bawah genteng, pokoknya di bagian atap di situ. Suaranya itu dari situ. Warga kan ke sana nyari ngecekin gitu. Loh, itu Halim itu ada di bawah wuwungan rumah di situ. Loh, terus gimana? Ambil tangga. Akhirnya ngambil tangga, si Mas Halimnya dievakuasi lah, diamankan, dibawa turun ke bawah. Saat itu warga lah dicariin ke kebun, ke sana kemari, malah ketemunya di rumah sendiri gitu kan. Ditanyain kan waktu itu, lapar katanya si Mas Halim itu, aku lapar, dikasih makan, dikasih minum, masih normal, kondisinya itu masih normal. Ditanya setelah selesai makan, kamu dari mana Lim gitu ya. Aku nggak tahu, aku tadi malam dibawa sama orang, kata si Mas Halim. Kamu dibawa kemana? Aku dibawa jalan-jalan. Bawanya gimana? Aku digendong di belakang, katanya begitu. Si Halimnya itu disuruh meluk begini. Orangnya tuh gimana Lim? Orangnya tuh hitam doang, gelap serem, sama bau sapu, katanya begitu jawabannya si Halim. Jawaban anak-anak gitu ya, bener-bener sejujurnya apa adanya. Kayak bau sapu, katanya bau sapu. Baunya gimana? Yes, bau sapu pokoknya, kata si Mas Halim, pokoknya bau sapu. Oh gitu, terus gimana? Aku digendong, aku bawa, nggak tahu kemana, pokoknya jalan-jalan, terus terang, kata si Mas Halim. Hah, terang kayak pagi begini siang? Bukan. Mas Halim kan anak masih kecil, hidup di kampung, belum pernah keluar kemana-mana. Jadi nggak pernah melihat yang namanya lampu, gampangannya begitu ya. Nggak pernah melihat lampu. Mungkin rumah-rumah di perkotaan yang agak dekat kota sana, di tahun 80-an itu listrik udah masuk mungkin ya. Nah ini di kampungnya Mas Halim, dia kan nggak pernah keluar gitu. Jadi dia nggak ngerti rumah yang lampu yang pakai listrik atau apa. Nah itu dibilangnya begitu. Rumahnya itu terang, rumahnya terang gimana ya, pokoknya malam tapi rumahnya terang begitu ya. Warga juga waktu itu belum nyambung ya, cuman dibawa terus ke sana kemari, dibawa lari, kata si itu, lari terus. Ayah, aku cuman itu aja. Kamu takut enggak? Ya pertama takut, kata si Mas Halim, tapi kesananya enggak, orangnya baik, katanya, nyebutnya itu orangnya itu baik. Oh baik dia, iya, dia nggak gigit, dia ndak apa. Aku cuma digendong, terus aku dikasih permen, katanya begitu. Oh kamu dikasih permen? Iya, aku dikasih permen. Terus gimana? Ya sudah, aku dibawa jalan-jalan, terus aku ketiduran, kata si Mas Halim. Aku udah tahu kayaknya aku tidur, aku ndak ingat apapun. Nah udah, bangun-bangun itu lagi, dia kan posisinya gendong kayak meluk begini. Bangun-bangun Mas Halim itu di kayu belandar atau apa gitu, wis kayu yang di tengah yang besar itu. Nah itu lagi meluk ini tadi. Begitu bangun mau jatuh mungkin ya, bingung loh, aku di atas
seperti ini. Akhirnya itu tadi dievakuasi. Nah, warga kan jadi bertanya-tanya, siapa sih sosok ini? Dia itu penunggu mana gitu ya? Pikirnya tuh penunggu pohon randu, pohon beringin, kuburan yang di pojokan sana, atau penunggu tikungan sungai yang ada di situ gitu ya. Ini warga pada bertanya-tanya. Soalnya kalau di sini yang jaga genderuwo, kalau di sana itu ada kuntilanaknya, sini ada pocong, beda-beda wilayahnya gitu ya. Nah, ini yang sosok baru ini katanya bentuknya seperti orang. Nah, ini Wage nih katanya ketemu. Ge, bentuknya kayak gimana, Ge? Ya bentuknya tuh kayak orang biasa, cuman tinggi besar, kayak orang bule katanya. Cuman warnanya hitam semuanya. Oh begitu ya, kayak orang Afrika kali. Lah si Pak Wage waktu itu nggak ngerti orang Afrika itu seperti apa. Dia kali kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu kan. Nah, malam harinya tetap warga itu akhirnya pada merasa ketakutan. Termasuk ibunya Mas Jumadi juga takut. Pak Wage itu nggak boleh keluar kemana-mana. Pak, di sini aja Pak, di sini aja Pak, sampai itu ketemu. Ya iya Bu, cuman kan ini Bu, ya nggak apa-apa sih kata si Pak Wage-nya. Padahal kesel ya di situ. Aku nggak boleh keluar, asem sama istriku. Terus gimana ya? Yes Bu, tak duduk aja di depan situ ya, di teras ya katanya. Iya Pak, di teras tapi jangan jauh-jauh Pak. Iya. Akhirnya sudah. Pak Wage pun malam itu duduk di teras. Pak Wakri itu nyamperin datang ke sana. Wage tumben duduk di depan gitu kan. Biakri bosen di dalam sana, cari angin lah, seger gitu ya. Akhirnya ditemenin sama Pak Wakri di situ, ya sambil ngerokok gitu ya. Ngobrol mereka, ngalor ngidul ngomongin masalah kerbau, masalah sawah, masalah layang-layang dan sebagainya. Tiba-tiba sekitar 1 jam mereka mungkin di sana, dan di dalam Mas Jumadi sama ibunya itu udah nggak ada suara, kemungkinan udah pada tidur semua kali ya. Nah, ini mereka berdua lagi di teras, lagi di gelap-gelapan seperti itu. Ada obor kan di sana di depan rumahnya si Mas Jumadi itu. Obornya tuh tiba-tiba mati kayak ketiup angin, slup gitu kan. Bener-bener tep mati. Tapi di rumahnya Pak Wakri itu masih nyala. Nah, di sana si Pak Wage sama Pak Wakri dua-duanya melihat ada orang jalan mendekat, tapi ya warnanya hitam semua. Pak Wage, Pak Wakri duduk depan rumahnya Pak Wage. Di seberangnya rumahnya Pak Wakri. Obornya itu masih nyala di sana. Ada satu sosok, siluet jatuhnya gitu ya. Cahaya itu di belakang objek utama. Nah, di situ itu si Pak Wage, Kri, itu siapa Kri? Aku ndak tahu Ge, aku ndak tahu katanya. Kok dia berdiri di situ? Kri, ini kayak yang aku lihat kemarin Kri, yang tinggi itu Kri. Ya, dia berdiri di situ, tapi berdirinya tuh nyamping ya. Nyamping begini, cuman kelihatan bayangannya doang. Di situ Pak Wage, ini mohon maaf ya. Kri, iya Ge, kenapa? Gede banget kata si Pak Wage. Gede banget Kri. Apanya gitu kan? Itunya. Itu memang bener. Kata si ya Pak Wage, Pak Wakri juga ngelihat. Ini kan orang ngademnya ke samping ini. Ini mohon maaf ya. Belalainya itu gede katanya, kata si ini. Gede banget gitu. Iya ya Kri, siapa itu? Gak pakai baju berarti gitu kan. Ya mereka berdua itu cuman bisik-bisik, mau pergi juga ndak enak gitu kan. Dia tuh berdiri di sana sampai akhirnya apa? Si orang tadi berjalan ke arah depan sana, belok di rumahnya si Pak Wage. Mau masuk mendekat ke sini, Pak Wage sama Pak Wakri kan akhirnya bangun. Agak sedikit kelihatan karena apa, di terasnya si Pak Wage di situ ada lampu sempor gitu, lampu gamblok, lampu ceplik atau apapun itu yang kecil itu ada di sana. Ini lumayan cukup kelihatan dan memang bener dia itu nggak pakai baju dan ya itunya kelihatan katanya gede banget. Si Pak Wakri sama si itu langsung lari masuk ke dalam rumah, brok ditutupkan. Kri, itu apaan sih Kri? Aku nggak tahu kata si Wakri. Beneran kali ini aku nggak ngerti dia itu apa gitu ya, kok seperti itu. Aku nggak ngerti kata si Pak Wakri. Ge, aku mau pulang Ge. Ya kamu mau pulang gimana gitu kan? Iya nunggu dulu. Akhirnya mereka pun nunggu sekitar setengah jam di dalam rumah. Udah
semuanya baik-baik aja, dan akhirnya apa? Pak Wakri pun pulang ke sana. Pulang ke rumah udah, Pak Wage pun ketakutan, pintu dikancing, segala macam dikunci. Nggak cerita sama istrinya, nanti dululah, nanti istriku tuh ketakutan. Tidurlah Pak Wage malam itu, dan keesokan paginya cerita rame kan, biasalah bapak-bapak masih obrolan seputar Halim yang kemarin hilang. Ini ngobrol-ngobrol di sana, Pak Wage pun cerita begini. Ternyata yang melihat itu bukan cuman Pak Wage sama Pak Wakri, ada tetangga yang lain yang cerita duluan, jadi udah keduluan gitu. Si itu juga sama berarti ceritanya. Dia itu katanya ini mau bengin, ngelilingin rumahnya rumah tersebut, rumah si warga itu. Ya warga itu udah akhirnya nggak berani keluar ya, cuman kayak ada orang jalan, katanya itu siapa sih, pas diintipin gitu di depan rumah itu kan ada obor gitu, jadi kelihatan ya wujudnya sama, orangnya hitam, ya itu belalainya kelihatan gitu, dan itu gede banget sampai selutut gitu. Itu kayak gitu. Dan udah, terutama kali ini yang takut itu ibu-ibu. Mungkin kalau zaman sekarang itu kayak semacam kepoting atau apa kali ya, mungkin semacam itu, tapi ya nggak tahu gitu. Itu seperti itu, warga kan tambah panik, akhirnya warga pun rapat. Nanti malam semua bapak-bapak itu berjaga di lingkungan masing-masing, dalam artian begini, jangan cuma di dalam rumah, keluar di depan rumah gitu, di teras di situ. Ini yang anak-anak mudanya semua juga sama, keluar gitu, keluar, kita jaga, kita ramein kampung kita. Obor lampu itu didobelin, jadi lumayan cukup terang. Akhirnya malam itu pun diadakan semacam itu tadi, didobel-dobel, terang kan jadinya, dan bapak-bapaknya itu pada standby di, pokoknya entah di teras sendiri atau di teras tetangga kayak gitu, pokoknya di lingkungan situ ya. Dan alhamdulillah malam itu membuahkan hasil. Sosok tadi itu tidak terlihat dimanapun dan tidak mengganggu siapapun. Hal itu dilakukan terus kurang lebih sampai sekitar 10 hari. Dan setelah 10 hari memang sosok itu tuh udah nggak muncul lagi. Warga pun akhirnya udah mulai capek atau apa gitu ya. Perlahan mereka pun pada mundur, pada males dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya memang sosok itu udah nggak muncul lagi. Udah nggak ada kabar-kabar mengenai sosok itu munculnya di mana atau perginya kemana, itu siapa, apakah itu orang atau bukan, pun masih menjadi tanda tanya buat warga, termasuk Pak Wage, Pak Wakri. Pak Wakri pun nggak ada jawaban. Kalau kata Pak Wakri, mungkin itu orang kali ya. Ya cuman orang kok kayak gitu. Kalau orang gila misalkan, ya kita harusnya ketemunya di pasar atau gimana. Kita kan nggak pernah ngelihat yang seperti itu di pasar. Iya juga sih. Lah sudahlah gitu ya. Semoga dia nggak muncul lagi. Semoga dia nggak datang lagi. Dan ya alhamdulillah setelah itu mulai tenang. Tapi ada teror-teror yang lain. Itu aja satu cerita dari Mas Jumadi tentang pengalamannya Pak Wage waktu itu. Terima kasih banyak Mas Jumadi. 2 cerita gitu ya. Dibawakan berturut-turut. Ceritanya sih dikirim sekali, tapi kejadiannya beda. Jadi mendingan ya dibawakannya juga terpisah, begitu aja. Baik, itu aja kawan-kawan di rumah. Semua terima kasih banyak udah ngikutin sampai ke menit ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk apapun ke channel ini, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji juga tak lupa, terima kasih banyak. Yang belum beli ditunggu pesanannya. Meskipun sekarang stoknya lagi sangat terbatas karena bawang itu harganya mahal banget. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.